Jangan lu kayak gitu terus. Hidup lu tuh haruslah ada kemajuan sedikit mah minimal. Ini ada pekerjaan. Jangan manfaatin cewek mulu. Emang lu kira nyari duit gampang? Duit dari dia buat nafkahin istri. Bener loh, bener. Iya bener. Iya. Banyak lagu. Sampai aku nemu cowok yang benar-benar udah mau sama aku, menerima aku apa adanya, yang tahu latar belakang aku gimana, dan dia tuh masih tetap mau sama aku. Kenalan dong. Lor. Harus ya? Harus. Harus dong Iya. kita kenalan. Lebay lu. Baik. Lala, ceritain dong, lagi sibuk apa sekarang? Nggak ada kesibukan sih, cuman ada kerja di salah satu tempat aja, dunia malam. Gue kalau ngeliat dia kayak ngeliat siapa ya? Siapa ya? Kayak ingat ada artis. Mukanya dewasa banget. Masa? Coba lihat. Enggak. Mukanya dewasa. Gue lihat. Gue lo kan kacamata hitam, gue tahu arah lu kemana. Kemana tuh? Ada sana sound system pokoknya. Kan dari muka turun ke hati kan. Hati-hati nanti beneran jatuh cinta. Lala katanya suka nyanyi ya? Aku nyanyi nggak terlalu suka, cuman emang kerjaannya di situ juga. Tapi sekarang tuh lebih ke karaoke sama dugem. Lah tapi suara kamu tuh ini banget loh. Apa? Bikin sensasi orang tuh. Serak-serak becek. Iya itu becek apa tuh? Banyak yang bilang katanya suara kamu kayak ini serak-serak basah gitu. Kalau buat itu bagus katanya. Buat itu apa? Ya apa ya? Buat apa? Tapi ini asli apa emang karena lagi batuk atau apa gitu? Asli emang kayak gini. Asli. Nggak batuk pun sama. Coba do gitu. Atuh jangan. nanti jadi suara Karena- cowok. Tapi kalau ngomong pelan gitu, kayak misalnya ngomong pelan, "Hai, aku Lala." Hai, aku Lala. Tetep karena emang bawaannya begini, nggak bisa. Tapi kalau teriak begitu juga. Iya. Makanya nggak bisa teriak. Kenapa? Ya suaranya kayak cowok. Beda kalau cewek kan teriak tuh berarti halus ya, tinggi. Kalau aku enggak. Iya gitu. Kayak ini bancis. Iya sih, emang. Ya berarti LC ya, Lala Iya, ya. aku Elsie. Udah dari kapan? Aku terjun ke dunia malam itu di tahun 2020. Lumayan ya. 2020-2021-an. Terus? Itu tuh waktu itu jadi gini. Aku ceritain ya, boleh ya? Boleh. Ya. Boleh. Jadi pernah aku satu kontak di Facebook, sosmed, ada yang WA. Aku kan bikin status di Facebook info kerjaan. Adalah salah satu orang yang komen dan menchat aku secara pribadi, bilang aku ada kerjaan katanya gitu. Aku bilang kerjaan apa, di mana? Dia nawarin kerjaan itu di ngomongnya kafe coffee shop. Aku mau dong. Aku bilang daerah mana? Ada daerah, pokoknya salah satu daerah, masih daerah Bogor lah masuknya. Terus Daerah Bogor. Aku bilang ya udah nanti kabarin aja kalau misalkan emang bisa persyaratannya apa aja. Terus dia bilang nggak ada persyaratan, cuman bawa KTP. Terus tinggalnya gimana, ada mes atau kita tinggal sendiri. Untuk sementara mesnya ada, bilangnya kan gitu. Akhirnya kan, oh yaudah aku mau. Nanti aku kesana kirimin alamatnya. Terus masalah transportasi gimana? Kata dia nanti ada dari sini. Ya udah dikirimin. Akhirnya aku berangkat, izin sama orang tua kan. Aku mau kerja, nyampe sono itu kaget. Kok kagetnya gini loh kak, kan dia bilang coffee shop tapi bukan. Itu remang-remang. ada perasaan takut nggak awalnya? Takut pasti ada. Karena takutnya gini loh, berpikir karena banyak teman-teman aku tuh yang bilang hati-hati, takutnya kena penyakit apa. Benar. Dan aku pun emang nggak berani, walaupun gimana ya, walaupun itu harus udah safety, udah dikasih ini, harus pakai ini, cuman namanya rasa takut pasti ada. Tuh. Sedangkan apalagi waktu itu kan sampai sekarang pun aku ini belum menikah dan belum pernah punya anak, makanya itu yang aku takutin. Sorry, orang tua udah tahu pekerjaan kamu? Belum? Enggak, sampai sekarang enggak. Nah, kamu bilangnya kalau misalkan ditanya sama orang tua kerja di mana gitu apa? Aku itu bilang sama orang tua aku kerja di daerah Jakarta di tempat toko baju sebagai
manajemen di situ. Itu apa ya? Itu nggak bisa disalahkan juga karena itu kan choice pilihan hidup kita. Kayak ngerasa ya Allah, gue salah nggak sih kayak gini bohong sama orang tua gue? Gue dosa nggak sih? Yang orang tua gue nggak tahu apa-apa, dosanya ke orang tua gue gitu kan, berpikirnya pasti begitu. Cuman ya gue bingung juga gue kayak gimana, ya udahlah jalanin dulu. Dan dari situ selama di situ gue cuma bertahan sekitar 2 minggu. Oh ya? Iya, sampai gue punya duit, gue pulang. Itu ada rambut tuh ganggu banget tuh. Nah, itu rambut nyelip di situ ngapain coba? Enggak tuh, soalnya dari tadi goyang ke sini, goyang ke sana. Dia mau ikut dia nih, gitu? katanya gitu. Rambutnya nakal. Nakal, dia mau ikut-ikut. Terus akhirnya kenapa harus kembali dengan pekerjaan yang kamu udah tahu resikonya kayak gitu? Walaupun banyaknya pekerjaan, tapi susah buat nyarinya karena kan aku juga perantau, gitu kan. Susah buat nyari kerjaannya. Akhirnya aku di situ ada yang nawarin kerjaku di klub malam, cuman bukan karaoke, dugem, lounge. Akhirnya aku mau lah, aku bilang. Gua manusia paling anti ke tempat dugem sekarang. Sama. Dulu ya. Sekarang pernah dong. Sekarang udah nggak pernah. Karena ya udah tahu buat apa gitu. Udah tahu. Terus paling males ketika jatuhnya jadi baper. Ibaratnya gini, kalau kita jatuh cinta, punya hati sama Elsie tuh cuman ngerasain sakitnya doang. Oh gitu. Kenapa aku bilang gitu? Yang sakit tamunya apa? Tamunya. Oke, kenapa? Ya, misalkan model kan gini, kayak abang pacaran sama Elsie, berarti abang sakitnya kenapa? Pertama, abang nungguin dia kerja pulang pagi, udah pulang mabok-mabokan, belum lagi nanti dia harus tahu kerjaannya digimanain sama tamu, berarti ada overthinking, berarti ada aja perdebatan di antaranya. Kalau pulang kerja itu berarti kayak gitu, karena aku ngerasain sendiri. Kalau itu balik lagi, kita tuh sebagai individu yang munafik apa enggak? Kalau kita udah tahu pasangan kita pekerjaan seperti itu, ya kenapa mau? Aku pribadi ya, aku pribadi punya cerita itu jadi gini, aku punya satu cowok, mantan deh, sekarang berarti mantan ya, mantan pacar aku, emang dia ngizinin aku kerja, emang dia sabar sama kerjaan aku, nerimain semuanya, cuman satu kekurangannya dia itu gini, dia nggak mau kerja. Nah itu mau kondo. Itu mau kondo. Dibilang sayang, sampai bahas gue gak percaya cowok nggak kerja, terus punya cewek dunia malam, tapi dia bilang aku sayang banget sama kamu, kamu satu-satunya buat aku. Sering minta duit nggak dia sama kamu? Wah, bukan sering lagi, rokoknya, makannya, bensinnya. Temen-temen gue juga banyak melakukan hal kayak gitu, cuma buat gue ya lu numpang hidup. Jadi ibaratnya gini, entah emang kitanya yang nggak ada otaknya atau emang dianya yang nggak punya pemikiran gitu loh. Kayaknya dianya, karena kita memang butuh sebagai perempuan butuh, karena apa, harus dijaga ya pertama. Kedua, pulang malam resiko juga banyak. Betul. Terus juga kita memang kalau kemana-mana butuh pendamping buat nemenin kita, tapi nggak asas pemanfaatan doang. Aku tuh pacaran itu sama cowok yang udah beristri ya. Ya gimana dia udah beristri tapi gak kerja, lebih parah dong. Kacau. Berarti duit dari dia buat nafkahin istri. Bener. Iya bener. Iya. Banyak lagu. Jadi kayak setiap aku megang uang tuh pasti selalu anak aku susunya habis, pampasnya habis gitu. Ya udah aku bilang nanti kamu kasih aja, aku nggak megang uang gede, aku bilang kan, aku cuma megang segini, kamu kasihin aja gitu kan. Kadang sempat aku juga konflik sama istrinya. Itu aneh sih. Lu ngatur gua, lu atur istri lu aja, repot banget lu. Iya, aku gitu. Lu nggak usah ngatur gua, lu di sini ngasih apa ke gua? Gua nggak pernah nerima duit sepeser pun dari lu, gua bilang. Lu aja di sini makan numpang sama gua, tidur sama gua, kosan juga gua yang bayar, gua bilang. Terus reaksinya gimana kamu bilang gitu? Malah berantem kan. Kalau jadi kayak ngerendahin gua sih gitu. Emang gini gitu loh. Gini gua kayak nggak ada harga diri depan muka lu katanya. Emang nggak ada, gua bilang. Itu ada orang gitu ya? Udah salah galakan dia ya? Iya, makanya gitu. Ya biasa SDM rendah. Benar. Tapi dibilang mau kondo pun dia kayak nggak terima. Gua bilang, ya wajar dong gua nggak mau kondo, emang faktanya kayak gitu, gua bilang kan gitu. Terus putusnya gara-gara apa? Ya gara-gara kemarin berantem masalah aku pergi pulang malam. Oh. Gara-gara itu doang udah.
Iya. Terus sampai sekarang dia sempet kemarin hubungin aku lagi lewat HP temennya, nyuruh aku pulang, nanyain aku di mana, kerja di mana. Aku bilang, lu nggak usah nyari gua lagi, urusin aja anak istri lu. Gue bilang, lu buat beli sama susu anak lu aja masih nggak minta bisa. sama gue gitu kan ya, ibaratnya buat apa? Kamu balas aja digedein semua hurufnya, bacot. Iya, iya benar. Aneh itu biasanya orang begitu ya, kita bilang itu akan galakan. Lu tahu apa, lu so tau lu gini. Galakan dia orang kayak gitu. Terus dia itu mancingnya tuh sampai ngomong begini, proyek aku udah jalan kata dia gitu kan. Aku pengen ketemu, pengen ngobrol gitu, pengen perbaikin semuanya, turunin dulu egoisnya gitu kan. Cuma aku bilang gak bisa, gue udah cukup capek, sakit hati. Gue bilang boleh gitu ya. kita boleh bekerja di dunia malam seperti itu, tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Iya. Gitu, kasihan dia tuh nggak punya otak lu. Sebel gua. Iya, jadi kan aku pun berhubungan sama dia tuh kayak berpikir juga, kan dia punya istri ya, gue juga cewek gitu lah. Gue nggak mau lah nanti gue berumah tangga sampai gue begini. Makanya gue udahin. Karena gue nggak mau. Cuman kemarin aku giniin aja ya. Kalau emang proyek lu udah jalan, main dong ke tempat gue bilang. Oh iya bener dong. Gituin aja. Gue pengen tahu dong, bener apa enggak. Jangan cuma omongan dong, nggak bisa. Karena emang dari teman-temannya pun banyak yang bilang dia tuh mulutnya cewek. Oh ini lidah buaya. Beneran. Dia itu omongnya tinggi bang. Tinggi banget sumpah. Bacot. Dulu tuh gue punya mobil, punya rumah segala macam. Dulu Kita dulu. Kita balik lagi ke pekerjaan kamu. Pernah ada yang customer yang atau tamu lah bahasanya yang mengajakin kamu manjang sampai dia bener-bener, lah aku mau main sama kamu nih. Kalau manjang maksudnya gak sih? Manjang, jadi gini, dia tuh jadi tamu yang memang datang tuh buat ketemu si Lala doang. Kayak member. Member tetap gitu. Tapi dalam tanda konteks di luar dari pekerjaannya Lala. Gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau aku sih nggak ada, karena emang semenjak aku terjun di dugem itu, aku udah nggak pernah lagi mau berhubungan sama tamu-tamu. Kenapa? Ya udah cukup aja, udah. Yang dulu tuh udah nggak mau gitu. Tapi pandangan orang tuh kan iya, iya kan mungkin pandangan orang tuh udah rendah ya, cuman nggak rendah. Kita tuh karena berada di budaya barat, kita timur kali. Barat. Maksudnya pekerjaan si Lala budaya barat. Gitu. Tapi kita tinggal di budaya timur. Gitu. Jadi kesannya masih tabu aja lah. Gitu. Ada yang pernah julitin gitu. Banyak tetangga aku tuh, apalagi namanya cewek pasti senang di sosmed dong, foto-foto segala macem. Kalah gede kali lah. Sampai bener, aku juga memang disebut anakku tuh di dunia malam aku yang sekarang ini, tempat aku yang kerja sekarang ini, Tobrut. Pernah nggak kamu pada akhirnya kamu merasa kalau misalnya pekerjaan kamu ini udah cocok banget sama aku, atau kamu masih ini mau sampai kapan gua kerja kayak gini? Kalau bagi aku yang tempat yang sekarang aku udah oke, udah cocok banget. Cuman aku mau jalanin mungkin sekitar sampai aku nemu cowok yang benar-benar udah mau sama aku, menerima aku apa adanya, yang tahu latar belakang aku gimana, dan dia tuh masih tetap mau sama aku. Cuman aku udah ada pandangan satu cowok. Cuma kita masih berjuang bareng-bareng lah, masih sama-sama nyari uang dulu. Kita orang tua tinggal nemuin. Cuman kalau buat modal kita memang masih nyari-nyari. Setelah nikah nanti bakalan berhenti atau lanjut? Aku berhenti. Aku bakal lanjutin usaha aku. Aku punya usaha ayam bakar. Oh, bagus apa dong. Namanya? Ayam bakar Lala. Ayam bakar sambal hijau. Khas Cilacap. Kok Cilacap? Bapakku tuh orang Cilacap. Mamaku orang Sunda. Oke. Menarik sih. Berarti kamu hobi masak juga dong? Hobi ya, dibilang hobi. Karena dulu tuh aku punya cita-cita tuh pengen jadi koki. Sama gue juga cita-citanya dulu pengen jadi pembalap. Gue pengen jadi detektif gue. Kalau cita-cita aku pengen mencintai dia gimana? Jangan. Percuma mencintai dia. Ingat kata-kata kakak game. Apa tuh? Kakak game. Apaan itu? Cari sendiri banyak dia suka bikin kata-kata. Iya, coba teman-teman yang tahu kata-kata kakak game di komen ya. Komen katanya tuh. Si abangnya aduh ada aja ya. Tapi lah kalau misalnya kamu udah yakin dengan pilihan kamu kalau nantinya kamu akan berubah.
yakin, insya Allah. Kalau aku ada yang ibaratnya dapet cowok yang bisa nuntun aku ke jalan yang benar, walaupun nggak cepat perubahannya, dikit demi sedikit pasti ada kan. Gue sering dengar jangan pernah kenal pasangan tuh dari dunia malam. Dua-duanya ya, si cowok sama ceweknya ya. Kecuali ceweknya di dunia malam, cowoknya nggak di situ, atau si cowoknya yang di situ, ceweknya nggak di situ. Tapi kalau dua-duanya di dunia malam itu kayaknya jadi nanti kusut lagi hubungannya gitu. Gue pernah denger temen gue juga kayak gitu. Adalah salah satu klub malam di Bekasi sana. Nah kalau kamu ketemu Mamang, kalau ketemu sama cowokku yang sekarang emang aku ketemu di dunia malam. Ya gitu. Yang gue tahu. Kebanyakan rata-rata kayak gitu. Salah satunya temen gua karena memang ya nggak tahu kenapa ya polanya akan seperti itu terus. Masih aman kah? Aman. Alhamdulillah. Ya karena aku gini loh. Dia tuh sempat ketahuan ke-gip sama aku. Aku nggak sengaja. Oh enggak. Ya, aku Jadi aku sempat sadap PA-nya dia ya, tanpa pengetahuan dia. Dan dia itu gaptek. Cowok aku tuh gaptek, dia nggak ngerti sama sadap itu dia nggak paham. Aku sadap PA-nya dia, aku buka tuh chatannya, ada chatan sama cewek, sama salah satu LC, daerah Bekasi, daerah Kalimalang lah. Itu dia itu chatan ngajakin keluar main ke kosan. Terus si ceweknya juga minta jemput, minta anterin dia freelance. Cuman aku diemin, nggak aku ceplakin langsung malam itu. Besoknya HP dia aku teleponin sampai jam 4 sore dia nggak aktif. Aku udah berpikir udah overthinking dong kan. Cewek tuh overthinkingnya pasti, apalagi firasatnya tuh kenceng kan. Aku bilang, cowok gue nggak biasanya bangun sore. Gue tahu dia kalau tidur tuh bangun jam 10 aja bangun, buka HP, ngabarin, tidur lagi. Bangun-bangun jam 1, jam 2 siang. Kok dia sampai sore nggak ada kabar. Tiba-tiba dia ngabarin pakai HP mamanya. HP aku mati, nggak bisa nyala. Kak, kamu kok tiba-tiba gitu kan, nggak mungkin. Karena aku pun tahu HP dia gimana, aku tahu gitu. Dan pas ternyata pas aku buka HP-nya, hadapannya lagi aku buka lagi, dia ketahuan bawa cewek 4. Maruk amat. Bawa cewek 4 ke kosan. 4 cewek dia bawa ke kosan. Total 4 dari ke kosan. Aku nanya dong sama teman-temannya, bener nggak sih? Oh dia study tour mungkin. Study tour. Iya, study tour mana tuh? Kayaknya belajar itu. Belajar. Jadi bimbingan traveling pikiran ya, bukan traveling jalan-jalan ya. Aku nanya ke teman-temannya, lu ngelihat cowok gue nggak? Lu semalam emang cowok gue gini. Nggak ada yang mau buka mulut. Dan dia cowok gue tuh bilang gini ke mamanya, aku tidur di rumah katanya gitu kan. Aku habis pagi-pagi nganter mama soalnya. Alasan klasik. HP aku mati katanya gitu kan. Sinetron. Kentut. Aku nggak percaya dong ya, nggak percaya. Aku telepon langsung mamanya. Pas dia udah pergi tuh. Mah, emang aku sensor aja namanya ya. Sebut saja Bujang. Bujang. Mamang. Bujang emang tidur di rumah? Aku bilang semalam. Enggak, si Bujang nggak pernah tidur di rumah Neng katanya gitu kan. Dia mah paling pulang makan doang, pergi lagi dia kan ngekos gitu kan. Oh ya udah mah, emang tadi mama pagi-pagi diantarin ke pasar, mama libur nggak jualan hari ini. Nah ketahuan dong ke-gap. Aku screenshot, aku kirimin ke dia. Ini apa? Aku bilang. Terus kata dia apa? Dia enggak kok ya, enggak. Dia tetap ngasih ngelak. Jujur aja, lebih baik jujur, jangan bohong. Ya semalam aku nggak tidur di kosan katanya gitu. Jemput cewek, dia habis mabok. Berapa orang? Berempat. Siapa aja sebutin lah nama-namanya tuh. Dia kenapa nggak mau jujur? Takut dimarahin gini-gini. Aku bilang nggak usah takut, aku bilang gitu kan. Lebih baik lu jujur sama gua nggak bakal marah daripada lu bohong sama gua bisa lebih marah dari ini, aku bilang. Kalau gini gua gini bang, selagi dia ngizinin gua kerja di dunia malam dan dia nggak pernah ribet sama kerjaan gua, nggak pernah komplain gua mau gimana gua bebasin dia. Mau dia itu bawa cewek 10 juga, mau gimana berhubungan sama silakan. Cuman satu, ngomong sama gue jujur, nggak usah neko-neko, gue bilang gitu. Tapi apa kamu nggak ngebatin kalau gitu terus? Cuman jadi gue itu taktik gue bang.
praktik gue biar dia itu luluh. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah nggak berani. Oh, bukan taktik buat ngebales nanti? Enggak. Tapi kamu pernah nggak? Enggak. Ngebalas gitu? Mengana ada. Kalau main sekarang tuh aku baru. Oh. Baru 1 bulan. Baru sebulan. Cuman aku sama orang tua udah akrab, udah kenal. Dan kebetulan lagi bentar lagi aku ulang tahun kan. Jadi kita mau ngumpulin keluarga kita, mau ngobrol. Oh, bagus dong, bagus dong. Berarti ini mungkin apa namanya bisa dibilang end of eranya Lala di dunia malam ya. Iya. End of eranya itu halal. Halal menuju halal. Iya, apapun yang ditujukan ya sebaik-baiknya hal itu menjadi positif. Jangan jangan ntar begini ntar jangan. Jangan, itu biarkan orang yang menilai dan orang yang berpikiran kayak gitu. Jadi tuh kalau halal kan ada halalan toyiban tuh. Jadi artinya tuh baik dan membawa kebaikan gitu. Ceritanya jadi ceramah kan. Buka kos kaki. Ceramah terus. Tapi kalau misalnya dunia malam itu nggak jauh dari dari hal-hal aneh-aneh ya. Ya. Pernah ngalamin yang paling teraneh? Pernah nggak ya? Aneh itu dalam arti gini loh, permintaan dari dari tamu. Di luar Nurul permintaannya. Di luar Nurul gitu. Untuk ini sih nggak ada ya. Paling waktu di tempat lama ada. Kalau buat tempat sekarang nggak ada. Kalau di tempat lama itu waktu itu aku pernah diajakin check-in ke daerah Puncak. Terus? Itu sekitar 3 harian 4 harian. Wih, lama banget. Staycation. Iya, dia kayak staycation gitu. Aku bilang nggak bisa deh kayaknya. Aku bilang aku nggak mau deh. Aku bilang gitu kan. Takut karena aku takut diculik gimana? Pulang gitu kan. Ntar aku terus. Akhirnya kan aku bilang nggak mau deh. Kalau misalkan jauh, kalau deket-deket ayo. Aku bilang. Katanya mau kemana tapi emang? Gini loh, tadi gue potong, gue suka aneh orang-orang yang tujuan kita ke puncak. Tujuannya lu cuma ngerum doang, cuma ngeos doang. Ya elah, deket rumah lu juga banyak kali aplikasi hotel, ngapain harus jauh-jauh. Udaranya kali beda udaranya. Lu nggak keluar kamar juga, lu di dalam-dalam juga. Tapi emang kalau itu villa L-nya 1 sama L-nya 2 beda ya? Plus sama selimut. Bener. Yang ada selimutnya L-nya berapa tuh? Yang ada L-nya 2 itu, L-nya 2 itu biasanya plus selimut. Plus selimut. L-nya 1? L-nya 1 enggak umum. Kalau bawa selimut sendiri? Ya bebas, lu mau nambahin selimut lagi nggak apa-apa. Jadi ngomongin selimut ini, jangan diomongin selimut atuh. Aduh. Bener. Itu dia belum selesai tadi. Iya, gimana? Yang sampai mana tadi itu? Sampai 4 hari. 4 hari nih, karena aku bilang nggak deh kalau misalkan kelamaan aku kerja nggak bisa. Aku bilang kan. Udah nanti kamu bilang aja sama mami. Kita tembak jam. Nggak mau, aku bilang nggak bisa aku. Tetap aku mau masuk, aku bilang. Karena emang aku takut ya. Akhirnya kita nggak jadi itu, jadi cuman kita check-in daerah-daerah situ aja. Ya iyalah, ngapain sih? Kadang suka aneh loh gitu, orang-orang kayak gitu tuh suka aneh gitu. Tapi balik lagi sih ke ya itu selera dan sensasi orang-orang kan beda-beda. Ya namanya juga lagi gabut. Atau dia mungkin mau ujian nasional, kita nggak tahu kan, makanya ngajakin nemenin di sana. Maklum, bimbingan materi ya. Gadun, kalau sebutan kita tuh gadun. Udah tua gitu kan. Dia adalah umuran sekitar 50-an. Minta diunyeng-unyeng palanya. Diunyeng-unyeng. Sampai aku bilang, kamu ngajakin aku begitu, emang kamu masih berdiri? Aku bilang. Masa? Iya, aku bertanya kayak gitu. Emang gini. Ya itu. Terus lu pengen berhari-hari, sorry om ya. Sorry om, nafsu boleh gede tapi sesuai kemampuan aja. Iya benar. Lu punya duit banyak tapi lu kemampuannya sedikit sama aja bohong. Ya orang kadang semenit doang gitu. Iya paling lama tuh 3-4 menitan. Ya elah. Bete nggak sih? Nah begini dia dimasukin terus dipantengin sama dia. Kayak orang nyari sinyal udah gitu doang. Wah udah pas nih. Udah. Aja. Jadi cuma dia doang yang ngerasain nafsu, kita enggak gitu. Ya kita masih nafsu aja, kita belum beres dia udah gitu kan, nggak lucu, nggak seneng. Kalau kamu lebih suka gayanya kayak gimana? Kalau aku tuh lebih seneng di kasur. Tapi enak tau bener.
Lu belum pernah kan? Cobain. Ya masa iya gue cerita. Ya harus diceritain dong. Tapi kita lagi cerita. Iya. Nanti aja off air. Ada nggak yang aneh-aneh yang sampai gemes gitu? Kayak gitu mau aku pukul ya. Kamu nggak suka di nggak suka di gitu. Gitu. Berarti kamu senangnya yang ini ya, lembut gitu ya? Iya tuh, kalau wanita tuh senangnya di halus-halusin, disayang-sayang. Iya gitu. Tapi kamu pernah ini enggak lah, kayak misalkan kepikiran gitu. Tadi kan kamu mau ini ya, mau serius ya. Ini kepikiran gimana kalau seandainya orang tua calon kamu nih nyari tahu gitu. Kalau untuk itu sih mungkin ya, kalau misalnya ada sampai ketahuan lah, misalkan sampai ketahuan ya, mau nggak mau kita jujur, kita ngomong, tapi dengan gimana biar orang tuanya tuh nggak langsung ngedon, nggak respect sama kita gitu. Perempuan itu yang diikat. Jadi itu adalah tugasnya si laki-laki. Jadi bukan tugasnya si lala justru. Tapi gitu. Cowokku yang sekarang dia nutupin banget kok. Alhamdulillah. Karena yang datang kan cowoknya ke rumah ceweknya, bukan ceweknya ke rumah cowoknya. Gitu loh. Makanya belajar kawin apa? Gimana? Nanti dah. Kapan? Gue baca nanti ada kitabnya tuh. Kitab apa itu? Lo harus ke barat dulu berarti. Ngambil kitab suci. Ngapain ke barat jauh-jauh? Di sini banyak. Kalau secara buat radio, suara dia nggak jual banget. Iya, seksi tau sore. Iya, buat Epo. Coba satu bed nyanyi dikit deh. Ya, pesenin bandrek ya. Jadi nyanyinya itu nggak bisa nada tinggi. Orang tuh kalau rata-rata si Elsie mungkin begitu ya. Iya. Kebanyakannya gitu. Iya. Oke. Terakhir Denny, kan kamu tadi kita kesel banget nih sama cowok-cowok mau kondo nih. Kamu ada nggak yang mau kamu sampein nih? Lu mau kondo gitu? Ada nih. Buat cowok-cowok yang mau kondo, jangan lu kayak gitu terus. Hidup lu tuh haruslah ada kemajuan sedikit mah, minimal. Ini ada pekerjaan. Jangan manfaatin cewek mulu. Emang lu kira nyari duit gampang? Iya. Gak bisa mau kondo terus. Harus ada kemajuan. Daripada kita mencuri uang rakyat,